Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di AMA Channel. Di video kali ini kita masih melanjutkan mengulas mobil hatchback ya teman-teman. Sepertinya banyak yang suka ya kalau ngebahas hatchback sporty di harga 85 juta rupiah. Makanya kami akan share lagi nih teman-teman. Tentunya dengan mobil yang berbeda ya. Jadi tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Namun seperti biasa kalau yang belum subscribe mohon di subscribe dulu ya. Oke, terima kasih. Langsung saja kita ke videonya. Yang pertama ada Proton Suprema S 1,6 Turbo tahun 2013. PT Proton Edar Indonesia menambah jajaran produknya dengan memperkenalkan model hatchback The All New Proton Suprema S di Jakarta, Rabu malam 30 Oktober 2013. Tidak hanya desainnya yang sporty, rancang bangun dari Suprema S ini difokuskan pada peningkatan keamanan berkendara, sehingga dia punya standar keamanan yang mumpuni. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya penghargaan 5-star NCAP untuk kualitas dan keamanan mobil. Proton Suprema S memakai mesin dengan kapasitas 1561 cc 4 silinder DHC Kempro Turbo TCE. Tenaga maksimalnya 138 horsepower, torsinya 205 Nm, punya transmisi Protronic CVT, dan berpenggerak roda depan. Untuk fitur keselamatannya antara lain adalah rem ABS plus EBD plus BA, traction control, stability control, hill start assist, 6 buah airbag, dan 4 buah disc brake ya teman-teman. Sementara untuk fitur lainnya dari mobil ini adalah projector headlamp, LED DRL, corner sensor, electric retractable mirror, start stop engine button, MID display, individual door warning, pedal shift dengan 7 speed, tilt steering, audio steering control, auto headlamp, auto wiper, cruise control, head unit sudah Android monitor 7 inci, AC dengan pengotoran auto climate, power outlet plus USB port, console box dengan armrest, vanity mirror kiri kanan, power outlet dan armrest dengan 2 cup holder di baris kedua, sensor parkir, dan kamera mundur. Kelebihan dari Suprema S ini adalah dari desainnya yang sporty tapi juga terlihat premium. Fitur keselamatannya sudah bintang 5 NCAP. Fitur interiornya sangat modern, mirip mobil zaman sekarang dengan harga 350 jutaan ke atas ya teman-teman. Dia juga punya mesin yang bandel dan sangat bertenaga di putaran atas berkat turbonya. Soal handling, dia juga tergolong sigap dan lincah nih teman-teman. Tapi mesinnya kalau di putaran bawah rada boyo. Desain dashboardnya terlalu simpel dan ringkih, karena materialnya juga terkesan murahan. Handlingnya yang stabil ternyata juga berbanding lurus dengan karakter suspensinya yang cenderung keras. Urusan bengkel dan spare part memang rada ribet, karena hanya ada di kota-kota tertentu saja, dan harga spare partnya juga termasuk mahal dan tidak selalu tersedia ya teman-teman. Proton Suprema S ini punya konsumsi BBM yang standar di kelasnya. Dalam kota mencatatkan angka sekitar 9-10 km per liter, dan luar kota sekitar 13-15 km per liter. Proton Suprema S ini kalau dilihat dari fiturnya yang super lengkap dan modern, pastinya akan menjadi pilihan yang sangat menarik, mengingat harganya yang hanya sekitar 85 juta rupiah saja. Kami rasa ini yang termurah di kelasnya ya teman-teman. Hanya saja untuk biaya pajaknya sedikit agak mahal nih, sekitar 3,5 juta rupiah. Yang kedua ada Suzuki Swift GT2 tahun 2008. Suzuki Swift GT adalah varian spesial yang dirilis Suzuki untuk menambah minat kaula muda dengan menambahkan body kit, double muffler, velg dengan ukuran ban yang berbeda sehingga tampilannya jadi semakin sporty. Ini seperti kombinasi yang sangat sempurna antara desain body yang mirip Mini Cooper dan nuansa racing yang kental. Pilihan yang sulit ditolak jika teman-teman ingin punya mobil hatchback yang sporty abis tanpa harus memodifikasinya lagi ya. Dan juga tidak khawatir dengan perawatan dan spare partnya karena ini merek Suzuki. Swift GT2 memakai mesin dengan kode M15A 1490cc 4 silinder DHC MPFI VVT. Tenaga maksimalnya 110 horsepower dan torsinya 143 Nm. Rasio kompresinya 9,5:1, punya transmisi manual 5 speed dan berpenggerak roda depan. GT2 juga punya fitur yang cukup lengkap nih. Yang pertama sudah pasti adalah body kit GT-nya. Dia juga dilengkapi dengan power window dan central door lock, electric mirror, tilt steering, audio double din, AC dengan pengatur lengkap dan heater, defogger belakang, vanity mirror, spion tengah dynamic view, height adjuster di kursi driver, separator bagasi, ban serep temporary, rear wiper, dan double muffler.
Kelebihan utama dari GT2 ini menurut kami adalah sudah pasti dari desain eksteriornya yang semakin sporty. Mesinnya juga bertenaga dan responsif. Handlingnya stabil di kecepatan tinggi sehingga tergolong fun to drive. Pelipatan kursi belakangnya sudah 40-60 dan knalpotnya sudah double muffler, dan ini ternyata juga membuat suaranya ada aura racingnya ya teman-teman. Sementara untuk kekurangannya menurut kami adalah bantingan suspensinya yang cukup keras. Desain dashboardnya juga terlalu simple. Central door lock-nya belum otomatis. Sangat minim tempat penyimpanan, fitur keselamatannya juga minim, dan legroom belakangnya sangat sempit. GT2 punya konsumsi BBM sekitar 10-11 km per liter untuk rute dalam kota, dan 13-14 km per liter untuk rute luar kota. Sekarang Suzuki Swift GT2 tahun 2008 dijual mulai dari harga sekitar 83 juta rupiah, dan pajak per tahunnya sekitar 1,4 juta rupiah. Yang ketiga ada Nissan March TPS tahun 2014. Pada tahun 2014, Nissan March melakukan facelift. City Car yang dirilis pertama kali tahun 2010 ini terlihat punya desain yang lebih feminim dibandingkan pesaingnya yang konsisten dengan desain sportinya. Namun begitu, dari awal kemunculannya, mobil ini juga cukup banyak beredar karena tidak hanya menawarkan desain yang kalem dengan cenderung feminim, dia juga terasa lebih solid dan nyaman dibandingkan pesaingnya. Pada varian facelift ini, Nissan sepertinya berusaha membuat March tampil lebih sangar dan sepertinya cukup berhasil. Ini dipertegas dengan signature V-shapes khas Nissan pada grillnya. Nissan March memakai mesin dengan kode HR12DE 1198cc 3 silinder 12 katup CVTC. Tenaga maksimalnya 76 horsepower, torsi maksimalnya 103 Nm, punya transmisi manual 5 speed, dan berpenggerak roda depan. Untuk fiturnya sudah dilengkapi dengan power window, electric mirror, tilt steering, dual SRS airbag, head adjuster di kursi driver, head unit double din, AC lengkap dengan heater dan defogger belakang, USB port dengan AUX, spion tengah Dynamic View, separator bagasi, ban serep full size, wiper belakang, dan lampu belakangnya sudah LED ya teman-teman. Untuk kelebihannya adalah desainnya yang tidak terlalu feminim lagi. Akselerasinya responsif, dia juga punya handling yang cukup bagus, tapi suspensinya tetap terasa empuk. Posisi drivernya cukup ergonomis, feedback setirnya cukup baik, suara audionya tergolong bagus, dia juga punya legroom dan bagasi yang luas, dan kursi belakangnya sudah bisa dilipat 40-60. Hanya saja getaran mesin dan suara mesinnya cukup terasa dalam kabin ya, mungkin karena mesin 3 silindernya. Plat bodinya masih tergolong tipis, dan busa joknya juga terasa keras, dan dia juga tidak punya door pocket di pintu belakang. Konsumsi BBM mobil ini terbilang sangat irit, terbukti untuk rute dalam kota bisa didapat di angka 12-14 km per liter, untuk rute luar kota sekitar 17-20 km per liter. Nissan March TPS tahun 2014 harganya sekarang dimulai dari 82 juta rupiah dengan kondisi prima, sementara pajak per tahunnya hanya sekitar 2 juta rupiah.